Taib, Ustadz, saya pemuda yang alhamdulillah baru hijrah. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana agar kita selalu istiqomah dalam hijrah ini? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada saudara yang bertanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa memperbaiki diri kita, bisa berjalan di atas ilmu, bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, dan juga kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya seseorang ketika dia akan memulai untuk menjalani kehidupannya yang lebih baik, maka yang paling pertama dan utama yang dia juga harus ketahui, ya, dia harus benar di dalam jalannya. Ya, karena begitu banyak jalan-jalan yang disuruh oleh manusia, dan semua jalan tersebut adalah hakikatnya menyuruh kepada selain dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi SAW menyebutkan hadisnya sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Suatu hari Nabi SAW menarik sebuah garis lurus kepada kami dan menarik sebuah garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian Nabi SAW membaca ayatnya, kemudian Rasulullah mengatakan, nam hadis subul laisa min sabilin illa syaitan yadu ilaih. Ini merupakan jalan-jalan yang banyak, dan tidak ada daripada jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan hadis sabili. Ya, dan inilah jalanku yang satu. Beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan ikutilah kalian daripada jalan yang satu itu, ya, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak, karena jalan yang banyak tersebut akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Ini yang pertama yang harus kita pastikan dengan cara kita berdoa, bermohon kepada Allah, dan dengan berhati-hati mencari guru dalam agama. Karena ini sangat fatal sekali. Makanya teriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, ketika Salman Al-Farisi berpindah agama dari Majusi kepada Nasrani, kemudian beliau memiliki niat yang sangat kuat untuk mempelajari lebih mendalam tentang Nasrani tersebut. Akhirnya dia minta, tunjukkan kepada saya di mana asal agama ini. Dibawalah dia dari Kufah atau dari Iran pada waktu itu ke negeri Syam. Ya, kemudian dia mendapatkan seorang pendeta yang ternyata pendeta tersebut bukan pendeta yang baik. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku muslimin? Salman Al-Farisi tidak putus asa. Beliau meyakini ini adalah apa? Oknum. Pasti ada orang yang baik dalam agama ini. Inilah terkadang ujian yang kita dapatkan ketika kita mulai untuk membenah diri. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kita mulai untuk membenah diri, disitulah Allah menguji kita. Allah mencoba kita. Apakah kita jujur dengan hijrahnya kita? Apakah kita jujur dengan istiqomah yang akan kita lakukan atau tidak? Sebagaimana Salman Al-Farisi diuji. Dan ini seperti yang sering saya ingatkan, perlu diketahui teman-teman, ketika masuk dalam komunitas pengajian atau orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, ya, harus difahami mereka adalah tetap manusia. Walaupun jenggotnya mungkin sudah sedada, dia tetap manusia. Dia tidak berubah menjadi malaikat. Kalau seandainya terkadang kalau kita berhutang, bisa saja dia nggak bayar hutang. Ya, bisa saja terkadang ada ghibah. Bisa juga terkadang dia bisa juga membuli-buli orang, suka sakit hatiin orang. Bisa saja. Ya, sehingga ini harus difahami. Jangan ketika dia nanti masuk, wah ternyata saya semenjak hidup nggak pernah ada orang berhutang sama saya nggak bayar. Tapi ketika saya belajar di sini, kok tiba-tiba ada orang berhutang sama saya nggak bayar. Nah, ini harus difahami. Ya, mereka itu tidak berubah jadi malaikat, tetap manusia, punya hawa nafsu, bisa salah, bisa buat kekeliruan. Tetapi jangan melihat orangnya, lihatlah apa yang diajarkan dari Al-Quran dan sunnahnya. Mafhum ya? Nah, ketika itu Salman Al-Farisi diperkenalkan dengan seorang pendeta yang baik. Setiap pendeta itu akan meninggal, beliau bertanya, tunjukkan kepadaku siapa pendeta yang bisa mengajarkan aku kepada agama yang benar ini. Ya, meninggal satu pendeta, datang ke pendeta kedua, datang ke pendeta ketiga. Akhir pendeta yang dia datangi, ketika pendeta itu akan meninggal, pendeta tersebut berkata,
Setelah Salman Al-Farisi berkata, siapa yang ku bisa mengambil ilmu darinya? Sesungguhnya sudah tidak ada lagi di negeri ini orang yang berjalan seperti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku yang telah engkau datangi. Sementara pendeta sangat banyak di negerinya Nasrani. Tapi pendeta-pendeta lain adalah pendeta-pendeta yang menambah-nambah dan mengurangi agama Nasrani. Maka datangilah seorang nabi di akhir zaman yang dia akan datang berhijrah di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya dan bebatuan hitam. Bertemulah Salman Al-Farisi dengan Nabi SAW. Nah, kalau seandainya Salman Al-Farisi belajar dengan pendeta bid'ah, salah dalam memilih guru, mungkin gak akan diarahkan kepada Nabi SAW. Ya mungkin dia akan berkeyakinan bahwa saya Isa sebagai anaknya Tuhan. Bisa difahami ya? Taib. Wallahu alam. Besok ini metode yang untuk kita harus difahami atau direnungi atau diamalkan dalam kehidupan kita. Berhati-hati mencari guru dalam agama.